Assalamualaikum Bu Miran. Waalaikumsalam, Bu Isni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah lagi diserang batuk pilek panas, Bu, lagi meriangan. Oh iya, Iya, ya. iya, iya baru pulang kemahan hari ini. Oh iya, Bu Miran hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Cucu sebagai coachingnya. Hmm. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Bu? Boleh, Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching di antara ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Iya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Bu, yaitu pastinya tentang kompetensi inti, tentang kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Itu, Bu, mungkin. Hmm. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Di antara ketiganya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif ya, Bu. Jadi kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, Bu. Hmm, jadi ada dua ya Bu, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, Ibu. Nah, kira-kira Ibu Miran indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan kali ini adalah saya ingin coaching itu mendapat solusi, Bu, tentang permasalahan serta dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Begitu, Ibu. Betul. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Iya, Ibu, betul sekali. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Miran. Silakan Bu Miran lakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya, Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Cucu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat, Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Nah, alhamdulillah. Saya lihat
sekarang Ibu lagi sibuk ya Bu ya? Oh iya, sekarang kebetulan sedang sibuk-sibuknya ada kegiatan IHT di sekolah, Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan Bu. Boleh Bu? Boleh. Begini ya, Iya. Bu. Sebelumnya saya terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya, Bu Mira ya. Hmm. Begini, saya mempunyai permasalahan atau unek-unek yang saya alami terkait dengan program CGP ini. Permasalahan yang saya hadapi yaitu terkait dengan waktu, Bu. Jadi ketika Tuh. Ibu sedang mengikuti program CGP gitu, Ibu bermasalah dengan waktu gitu ya Bu ya. Jadi yang ingin Ibu bicarakan Iya, tentang bagaimana memanage waktu ketika Ibu sedang menjalankan eh, tugas Ibu sebagai CGP. Seperti itu ya Bu ya. iya, iya betul, Bu. Ibu cucu, kita kan hanya memiliki waktu sebentar ya Bu gitu. Oh, iya. Jadi kira-kira dari percakapan ini apa yang akan Ibu ingin dapatkan? Ya, saya ingin dari hasil percakapan ini ya Bu ya, mendapatkan solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang saya alami gitu terkait masalah waktu ini gitu Bu. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang waktu gitu ya Bu ya, saya yang saya dapatkan itu Ibu ingin memanage waktu dengan baik gitu ya Bu ya. Itu yang Ibu harapkan ya, Iya, seperti itu ya Bu ya. iya, Jadi nah, iya. dari situ saya ingin tanya gitu, memanage waktu yang baik yang Ibu harapkan itu yang seperti apa? Begini Bu, yang saya harapkan itu saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dari CGP ya, terus terlaksana dengan baik, terus kewajiban saya di sekolah gitu terlaksana dan bersama keluarga itu terpenuhi gitu Bu. Jadi sama-sama lah gitu, seperti itu Bu. Ingin tugas CGP-nya terselesaikan dengan baik, tugas Ah, di rumah juga terlaksana dengan baik, dan tugas di sekolah juga terlaksana dengan baik, itu ya Ibu iya, harapkan ya Bu ya. iya Bu. Itu kan Iya, iya, idealnya yang Ibu harapkan gitu ya Bu ya. iya, Ya kalau dipoinkan itu 1 sampai 10 itu poin level 10 yang ideal gitu kan. Tapi dari situ Ibu iya. kan punya hambatan-hambatan ya, kira-kira Ibu memiliki hambatan. Iya, hambatan yang saya alami itu terkait permasalahan ini ya Bu ya, yaitu tentang waktu yang dipergunakan. Jadi, saya belum bisa mengefisienkan waktu yang ada setelah ada program CGP ini Bu. Begitu. Jadi kan hambatannya ya Bu. Kemudian kira-kira solusi yang bisa dilakukan Ya mungkin saya harus sebisa-bisa dapat mengefisienkan waktu. Jadi kapan untuk waktunya mengisi tugas-tugas dari LMS, kapan waktunya dengan keluarga dan keterkaitan kewajiban saya di sekolah gitu Bu. ya. Seperti Jadi itu. yang tadi kan Ibu mengutarakan yang posisi ideal gitu, yang posisi level 10 itu seperti apa gitu. Jadi bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, bisa ibu rumah tangga yang baik di rumah dan guru-guru Mhm. yang baik juga dalam mengajar gitu. Itu kan 10 gitu. Tapi dari kondisi yang ideal itu kira-kira saat ini ibu berada di posisi level keberapa? Hmm, Ya mungkin ya kalau dilihat dari levelnya itu saya kemungkinan ya berada di posisi 6 Bu karena saya belum bisa mengefisienkan waktu sehingga waktu yang ada itu agak keteteran gitu Bu. Jadi gimana ya sayanya belum bisa membagi-bagi waktu ini untuk tugas, ini untuk keluarga dan ini untuk ke sekolah gitu. Jadi masih pebetot-betot gitu Bu. Seperti Ya, ya. itu. Dari yang ibu bilang ibu ada di posisi 6 gitu, ketika ibu tidak bisa memanage waktu yang ibu dapatkan itu keteteran gitu, dari memilah-milih
mana yang buat rumah, mana yang buat di sekolah, dan mana untuk tugas seperti itu ya Bu ya. Dan dari yang Ibu Iya, jelaskan, untuk mendapatkan level yang sempurna ke 10 itu masih sangat jauh sekali ya Ibu ya. Tapi iya. dari situ walaupun sulit, menurut Ibu kira-kira idealnya itu Ibu ada di posisi level keberapa harapannya? Mungkin ya harapannya ya mungkin saya itu idealnya ada di posisi 8 gitu Bu, harapan saya. Ya begitulah sekiranya. Level 8 itu sudah cukup ideal menurut Ibu ya. Nah, dari Iya, untuk betul. mencapai level 8 itu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Iya, sebenarnya sih saya masih bingung ya, tetapi ada beberapa rencana yang akan saya lakukan ketika untuk mengatasi solusi masalah ini, Bu. Rencana ya, beberapa rencana. Apa saja Ibu rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Yang saya rencanakan itu yang pertama mungkin akan membagi waktu ya, Bu ya. Mungkin kalau ketika saya bagi-bagi waktu mengerjakan tugas LMS gitu, tugas-tugas LMS itu saya kerjakan pada pukul 8 sampai 11 malam mungkin ya. Terus ketika sebelum subuh saya melakukan kegiatan di rumah gitu, siap-siap untuk ke sekolah dan sorenya itu saya bersama dengan keluarga. Mungkin seperti itu. Dan dengan pengaturannya itu jadi tersusun dengan rapi gitu, Bu. Itu mungkin yang keduanya seperti itu. Jadi ada dua langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya. Yang Iya, pertama iya betul. jadwalkan eh, dengan teratur, kemudian setelah dijadwalkan Ibu akan mengatur dan melaksanakan dengan Iya, benar. Ya, seperti iya, itu ya Bu ya. iya seperti itu, Nah, Bu. dari kedua dua langkah tersebut gitu, mana dulu nih yang akan Ibu segera lakukan? Ya mungkin saya akan mendulukan dulu tentang penjadwalannya biar supaya mengefisienkan waktu dan memanage waktu itu supaya saya lebih teratur gitu, Bu ya. Jadi itu yang saya dahulukan mungkin seperti itu, Bu. Jadi memanage menjadwalkan supaya waktunya termanage dengan baik Iya, begitu ya Bu ya, itu yang iya. akan Ibu dahulukan. Nah, Iya. kira-kira kapan Bu Ibu akan memulai aksinya In- tersebut? Iya, insya Allah ya itu akan dilaksanakan mulai besok ataupun dengan secepatnya gitu Bu. Jadi lebih cepat lebih baik lah seperti itu Bu. Ya, dan ya Bu ya, harus cepat dengan baik. Nah, kira-kira siapa saja Bu yang terlibat dalam rencana Ibu tersebut? Hmm. Yang terlibat mungkin orang rumah ya Bu ya, yang nantinya sebagai pengingat dan selain itu juga saya akan membuat jadwal. Bila perlu saya akan menuliskan atau menempel di ruang kerja saya dan membuat alarm di HP supaya langsung terdengar oleh saya. Begitu Bu. Iya, iya. Sudah sangat baik ya Bu rencananya gitu. Iya. Mudah-mudahan dapat terlaksana gitu. Nah, Bu Cucu sudah tidak terasa ya Bu waktunya gitu. Nah, dari pertemuan ini menurut Ibu apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah ya, setelah ada percakapan ini, saya sekarang mempunyai gambaran dan solusi yang awalnya saya bingung bagaimana saya melaksanakannya itu. Jadi saya sudah punya gambaran bahwa saya harus mesti memanage waktu, mengefisienkan waktu agar waktu itu bisa dilaksanakan untuk sekolah, untuk keluarga, dan begitu pun melaksanakan tugas-tugas dari LMS. Begitu, Bu. Ya ya Bu ya, sudah sangat tersusun sekali dari jadwalkan, melakukan juga dari Ibu di rumah, tugas dan tugas di sekolah juga bisa tersusun dengan baik dan Iya. terlaksana dengan baik gitu ya. Udah tidak sabar nih Bu, saya bisa mendengar cerita Ibu ketika Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang sudah Ibu jabarkan tadi,
mungkin setelah Ibu laksanakan, kita bisa bertemu lagi ya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan sukses dengan rencananya. Terima kasih Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Miran. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan sangat lancar. Setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Miran. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, Bu, yaitu dengan menyatakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Begitu, Ibu. Baik, jadi Bu Miran sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Iya, Ibu, betul sekali. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Bu Miran tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian Bu Miran sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Miran sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar terencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentu Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sudah sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Iya, Ibu, terima kasih. Oh iya, satu lagi. Untuk kedepannya, Ibu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Dari hasil coaching tadi, Bu, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta gitu. Lebih memahami alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching yang saya lakukan selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin. Bagus, baik Bu. Luar biasa ya sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta juga. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Miran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Ibu Cucu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sedikit kurang sehat sih Bu. Lagi batuk pilek sama Iya. suara lagi tidak baik-baik aja lagi serak. Oh, iya. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Ismi. Amin. Ya. Alhamdulillah baik.
Sehat walafiat. Oh iya, Bu Ismi, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya nih Bu, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Miran sebagai coachingnya. Oh iya iya. Sebelumnya saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh Bu? Boleh Bu. Gini, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Koci. Seperti apakah sudah dilakukan dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, ya harus sesuai juga dengan prinsip coaching di antara ada kemitraan, proses terkait, dan juga memaksimalkan potensinya. Baik, Mungkin ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih ada sedikit yang akan saya tanyakan. boleh Boleh, Bu, Bu? boleh baik. Ya, ya begini ya, Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Bu ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, Bu ya. Iya, betul Ibu. Di antara ketiga, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, yang kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching juga. Oh iya, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu ya. Betul Ibu. Ya. Nah, kira-kira Bu ya, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin seperti apa Ibu inginkan gitu, tujuan Uh, pengembangannya. uh, yang ingin saya kembangkan, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu dapat didapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya serta dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, Bu. Ya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya tersebut gitu ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama silahkan. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ismi. Bu, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Ismi sehat. Minggu ini lumayan sibuk ya. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya.
Iya Bu, sekarang lumayan sibuk, sedang mendapat mandat dua tugas, ada tugas tambahan dari kepala sekolah Bu, gitu sebagai pembina pramuka, ada kegiatan Gema Pramuka dan eh, banyak kegiatan yang lain. Semangat, Bu. Jadi yang akan dibicarakan tentang tugas Bu Mira yang harus menjadi pembina pramuka adalah kegiatan Gema Pramuka, harus membimbing siswa di perkemahan dan tugas mengajar di kelas. Begitu ya, Bu? Iya Bu, jadi saya harus menjadi pembina pramuka juga saya tidak bisa meninggalkan tugas saya juga sebagai guru untuk mengajar di kelas seperti itu Ibu. Oke. Kita hanya punya waktu yang sebentar ya, Bu. Kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Dari percakapan ini saya menginginkan saya mendapatkan langkah-langkah atau solusi gitu dari dua tugas yang sedang saya kerjakan Bu gitu supaya tugas yang saya lakukan itu bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan maksimal gitu menjadi pramuka bisa baik menjadi guru juga mengajar bisa dilakukan dengan baik seperti itu Ibu. Oke. Kalau berbicara tentang dua tugas yang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik, yang diharapkan oleh Ibu yang seperti apa? Tugas bisa dilaksanakan dengan baik itu menurut saya ketika menjadi pembina pramuka saya bisa fokus 24 jam membimbing anak gitu tanpa saya harus terbagi dengan memikirkan hal yang lain gitu. Kemudian tugas yang satunya misalkan saya bisa mengajar anak di kelas tanpa ada hal yang lain misalkan ketika saya bisa ada kegiatan yang lain gitu Bu gitu saya bisa memberikan tugas kepada anak tapi anak bisa mengerjakan dengan baik gitu di kelas karena jujur ketika kita memberikan tugas dan tidak ada guru di kelas tersebut anak-anak jarang mengerjakan dan kadang ribut gitu jadi saya ingin ada guru yang menggantikan tugas seperti itu Ibu. Oke. Dapat membimbing siswa di perkemahan 24 jam dan tidak meninggalkan kelas saat pembelajaran bisa diposisikan level sempurna. Katakanlah level 10 begitu ya, Bu. Betul. Menurut Ibu, kondisi saat ini Ibu berada di posisi level berapa? Hmm, level berapa ya Bu? Jujur masih bingung ya Bu gitu karena ketika ada di posisi ini gitu melakukan dua tugas sekaligus gitu. Tapi ketika saya harus posisikan saya ada di level berapa, itu saya sepertinya masih ada di level 6 Bu. Di level 6 Bu gitu. Jadi saya belum bisa menjadi pembimbing yang baik karena masih harus terbagi pemikirannya gitu untuk membimbing anak. Kemudian di satu sisi saya juga belum bisa menjadi guru yang baik karena masih sering meninggalkan pembelajaran saya di kelas seperti itu Ibu. Oke, jadi Ibu berada di level 6 ya. Untuk sempurna ke level 10 ya, mungkin agak sulit gitu ya Bu. Menurut Ibu kira-kira ideal yang mampu tercapai di level berapa nih? Harapan saya sih saya berada di level 8. Mungkin hanya segitu dulu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka segitu? Masih bingung sih Bu. Saya memiliki beberapa rencana juga gitu yang ingin saya lakukan gitu. Jadi masih rada-rada bingung juga untuk melakukannya. Oke, bagaimana nih rencana Ibu agar dapat mengerjakan dua tugas dengan baik? Ada beberapa rencana Bu gitu yang ingin saya lakukan gitu. Yang pertama, saya akan meminta izin dulu konfirmasi dari kepala sekolah gitu untuk rencana yang pertama saya untuk apa ya meminta mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi ketika saya ada tugas di luar, saya ingin mereka atau teman saya itu menggantikan saya untuk mengajar di kelas gitu, untuk mengisi jam kosong yang saya tinggalkan. Kemudian yang kedua, ketika sudah mendapat konfirmasi izin dari kepala sekolah, saya ingin
langsung mengajak teman atau rekan sejawat saya yang memiliki mata pelajaran yang sama, mengajarnya dengan saya untuk membantu saya mengisi jam kosong yang saya tinggalkan. Kemudian rencana yang ketiga, ketika perkemahan berlangsung karena ada pembina pramuka yang satu lagi gitu, saya sesekali akan meminta izin untuk pergi ke sekolah mengecek keadaan kelas yang saya tinggalkan. Mungkin seperti itu Ibu, ketiga rencana itu. Oke, yang mana dulu nih yang akan segera dilakukan? Yang akan segera saya lakukan adalah yang pertama meminta izin dulu mungkin ya, itu yang pertama. Kemudian langsung ketika diizinkan saya langsung mencari teman yang bisa membantu saya untuk mengisi ke kelas yang kosong. Seperti itu Ibu. Oke, kira-kira kapan mulai dilakukannya, Bu? Insya Allah sesegera mungkin besok saya akan langsung ke sekolah untuk melaksanakan rencana saya yang pertama, yaitu mendatangi kepala sekolah. Kemudian siapa saja kira-kira yang terlibat, Bu? Banyak yang terlibat ya Bu. Yang paling utama pasti kepala sekolahnya, kemudian siswa-siswa saya, rekan sejawat yang akan menggantikan saya untuk mengajar di sekolah, dan teman pembina pramuka saya. Mungkin itu Bu yang akan terlibat dalam rencana saya. Oke, apa nih yang sudah didapat dari pertemuan kali ini, Bu? Dari pertemuan ini alhamdulillah Bu, saya mendapat banyak sekali hal positif gitu, dapat gambaran, dapat solusi gitu dari permasalahan saya yang awalnya masih bingung gitu harus melakukan apa dengan tugas yang diberikan lebih dari satu gitu untuk saya gitu. Mulai dari mana dulu gitu. Alhamdulillah dari pertemuan kita, dari percakapan kita, saya bisa mendapat sesuatu hal yang pencerahan lah tentang langkah apa saja yang harus saya lakukan, mungkin itu. Oke, pokoknya sudah gak sabar nih mendengar cerita Ibu lagi ke depannya. Bagaimana setelah melakukan langkah-langkah itu, nanti kita ketemu lagi ya, Bu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu sudah mendengar cerita saya. Sama-sama, Bu. Jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu. Ibu diulangi bisa? Baik Bu. Baik Bu Ismi. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan apa, Bu? Begini, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh ya, baik. Jadi Ibu Ismi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya? Iya, Bu, sudah. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Bu Ismi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya yang ada dalam Koci, kemudian Bu Ismi sudah mengarahkan Koci untuk mencari reaksi aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Ismi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, saya tadi juga
Iya, Bu. Ya, eh, mudah-mudahan ya si Koci itu dapat fokus gitu Bu ya. Sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam melaksanakan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya. Untuk ke depan, Ibu kompetensi apa sih yang ingin kembangkan berdasarkan hasil dilakukan coaching ini? Yang saya inginkan mendalami dan memahami alur tirta lagi, Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Ibu. Oh ya, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami yang di alur Tirta itu supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Iya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih juga ya, Ibu. Ya, sama-sama. Siap, sudah. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam Bu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bu. Iya Bu, hari ini Bu Cucu akan melakukan proses coaching ya? Iya, ya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bu Ismi sebagai coachingnya. Eh, ya baik Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Ibu? Ya, boleh. Mangga Bu, gimana? Begini Bu Cucu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya ingin nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai alur tirtanya atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, kemudian saya juga ingin mendengarkan respon atau jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya, baik Bu, baik, baik. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu, ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Ya pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu Bu. Iya, begitu ya Bu. Baik, jadi dari yang Ibu tadi jawab, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran Ya, penuh, ya betul Bu. dan yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu ya? Ya seperti itu Bu. Nah, di antara ketiga di antara ketiganya, bagian kompetensi mana yang akan Ibu ini spesifikkan dari observasi tersebut? Oh iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, yang kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach gitu Bu.
Begitu ya. Jadi ada dua hal yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik gitu, yaitu Iya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. iya betul Bu. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu? Oh, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan atau dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini ya Bu ya. Saya ingin coaching itu mendengarkan solusi permasalahan serta dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya gitu Bu. Begitu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching mampu menemukan sendiri solusi dari Iya, permasalahannya. Begitu ya Bu ya? iya, iya betul Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Selamat siang juga, Bu. Kabar saya alhamdulillah baik. Ada apa, Bu? Tumben chat. Eh, iya Bu, mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ya. Eh, nggak apa-apa. Kenapa ya, Bu? Saya mau cerita nih Bu tentang masalah saya mengenai murid saya. Siapa tahu Ibu Cucu bisa membantu saya. Silahkan, Bu. Saya dengan senang hati, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Hmm, untuk masalah apa, Ibu? Coba bisa diceritakan enggak nih? Mungkin saya bisa bantu. Eh, Sebenarnya saya ingin mendapat astagfirullahaladzim. Iya, ini Bu Ayu. Saya sedang merasakan masalah yang mengganjal. Saya kan wali kelas 8A, ada murid baru pindahan yang memiliki karakter yang kurang baik. Oh, begitu ya Bu Ismi. Ingin sharing bagaimana mendidik karakter murid baru itu, Bu. Iya nih Bu, Jadi tujuan atau keinginan Ibu Ismi seperti apa dari murid baru itu? saya itu sebenarnya ingin murid baru saya itu mempunyai perilaku dan kepribadian lebih baik dari sekarang Bu. Oke. Ingin mempunyai perilaku baik ya. Mungkin definisi baik menurut Ibu Ismi seperti apa? Definisi baik menurut saya di sini itu murid saya yang saya maksud tersebut berperilaku lebih sopan, bisa berkata baik, menghargai orang yang lebih tua. Oh, jadi selama ini mungkin perilaku yang ditunjukkan muridnya Ibu Ismi itu seperti apa? Selama ini murid saya itu masih kurang menghargai orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, termasuk ke guru. Dan dia sering juga bertindak melakukan hal-hal yang kurang baik, Bu. Iya, oke baik. Selama ini mungkin sudah adakah langkah-langkah yang sudah dilakukan Ibu Ismi untuk menangani murid tersebut? Sebenarnya saya sudah melakukan tindakan untuk mengajak anak berbicara dari hati ke hati dan menanyakan apa tujuannya dia itu berbicara yang tidak baik seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi yang diinginkan Bu Ismi itu anak tersebut menjadi lebih baik ya, menjadi Iya, anak yang sopan dan menghargai orang lain. Diibaratkan ketika di level ini, misalkan di level 1 sampai 10, kondisi anak tersebut kira-kira berada di level berapa, Bu Ismi? kisaran level 4, Bu.
Oke, di level 4 ya. Kemudian Ibu Ismi inginnya anak tersebut berada di level berapa itu kira-kira? Saya berharapnya anak tersebut minimal di level 7 atau 8, Bu. Oh iya, baik. Terus langkah-langkah Ibu Ismi tadi sudah melakukan langkah berbicara dengan anak tersebut dari hati ke hati. Iya, betul, Ibu. Baik. Mungkin untuk mencapai ke level 7 itu, tadi Bu Ismi kira-kira langkah-langkah lain seperti apa yang Bu Ismi lakukan lagi? Oke, mungkin saya akan mendekati dia lagi, kemudian lebih banyak mengajaknya mengobrol, ataupun di setiap pelajaran saya akan sisipkan cerita-cerita tentang perbuatan baik dan buruk saat pembelajaran, Bu. Oh, ya, mungkin ada lagi Ibu Ismi? Selain itu, saya ingin juga sekali berkolaborasi dengan orang tuanya, jadi saling menguatkan, kemudian kita saling mendukung untuk membuat perubahan yang positif untuk anak-anak tersebut. Ya, baik. Wah, sudah bagus itu Ibu, langkah-langkah Bu Ismi yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi masalah anak tersebut. Kemudian Ibu Ismi dari langkah tersebut kira-kira dilakukan kapan nih? Saya inginnya secepatnya, Bu. Hmm. Saya juga sudah izin ke kepala sekolah dan konsultasi dengan guru BK untuk melaksanakan apa yang saya ingin laksanakan untuk langkah ke depannya, yaitu ingin berkolaborasi dengan orang tua dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pembentukan karakter anak, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Oh ya, luar biasa Ibu Ismi. Baik dari percakapan singkat hari ini sudah menghasilkan langkah-langkah yang akan Bu Ismi lakukan ke depannya ya. Setelah ngobrol-ngobrol dari tadi, mungkin apa yang dirasakan Ibu Ismi saat ini? Saya merasa lebih lega, Bu, saat bercerita seperti ini karena apa yang terpikirkan oleh saya bisa saya lakukan sehingga ada sedikit beban yang berkurang. Alhamdulillah. Setelah Ibu Ismi lakukan apa yang sudah direncanakan, mungkin nanti kita bisa bercerita lagi untuk mengetahui progres dari murid Bu Ismi tadi ya. Kira-kira mau kapan tuh, Bu? Kapan ya? Kalau minggu depan bisa nggak, Bu? Sekalian saya mau mau apa namanya main ke daerah rumah Ibu, nanti pulangnya mampir ke Ibu. Boleh sekali Bu, biar sekalian kita ngobrol sambil ngopi-ngopi. Saya tunggu ya Bu Ismi, tetap semangat ya. Sudah tidak sabar saya mendengar progres dari muridnya Ibu Ismi itu dari perubahan perilaku maupun sifat murid Bu Ismi. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengar unek-unek saya. Sama-sama Bu. Saya udah. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Jumpa nanti ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Ya, enggak. Siap, siap sudah. Ya, Bu Cucu, Ya. ya baik Bu Cucu, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan? Apakah sudah lancar? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah tadi proses coaching dengan Bu Ismi berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Cucu, boleh? Ya, ya boleh Bu. Ya, Bagaimana? pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan selama coaching, Bu? Oh ya, saya sudah melakukan coaching ya dengan alur Tirta, yaitu Ya, dengan menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali ya. potensi dari si Hmm, koci tersebut untuk hmm, menemukan solusi permasalahannya. Seperti iya. itu, Bu. Baik Ibu. Jadi Ibu Cucu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya? Iya, Bu. Ya, seperti itu.
Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, Bu, ada beberapa catatan, Bu. Yang pertama, Bu Cucu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan sesuai tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada Koci. Kemudian Bu Cucu sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Cucu sesuai sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Jadi saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci di situ. Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Ibu sampaikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya Ibu. Amin. Ya, terima Ya. kasih, Oh Bu. iya, Ibu, satu lagi. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oh, ya, saya ingin memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching yang selanjutnya menjadi lebih baik daripada yang sekarang, Bu. Oh, baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta ya Bu, Iya, supaya lebih baik lagi ke iya, depannya. Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk melakukan sesi tanya jawab ini sudah dilakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mira.